Saya lanjut ya, Kak. Malam, Kak. Tadi sampai ini ya. Oh, ketika ketika seorang yang religius punya pikiran seperti itu tanpa mau mengusahakan untuk mencari jalan keluar, ya nggak bisa dibenarkan juga karena kan kita eh, ketika kita tawakal itu kan kita harus ikhtiar juga ya. Kita bukan cuman sekedar doa ya Allah berikanlah jalan keluar, enggak, tapi ya kita kan harus usaha juga gitu ya kan, agama kita juga mengajarkan seperti itu gitu. Nah, jadi lihat dulu kembali lagi ke situasinya, apakah memang itu faktual nggak ada lagi jalan keluarnya, memang udah diusahakan, atau itu masalah yang nggak ada jalan keluarnya, misalnya sedih karena ditinggal wafat orang tersayang, itu kan nggak ada jalan keluarnya, kita nggak bisa melakukan apapun sehingga si orang yang meninggal itu hidup lagi kan. Nah itu ya, ketika seorang yang religius punya pandangan seperti itu nggak apa-apa, wajar dan bahkan sehat dan bisa dibenarkan. Tapi ketika dia punya masalah yang sebenarnya masih bisa diusahakan, cuman dia nggak mau mengusahakan dan cuma dengan ya udah cuman bilang ya udah ini ujian, ya udah ini ujian tanpa mau berusaha, ya nggak bisa dibenarkan juga gitu sih, Kak. uh, Kak Amirah, tadi Kak Amirah nanya ya, semoga menjawab ya, Kak. Barakallahu fiik. Sama-sama. Jazakumullahu khairan pada Kak Satvika yang telah memberikan jawabannya. Semoga pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Kak Amira ya semoga eh, terjawab. Mm-mm. Kalau teman-teman yang lain yang ingin bertanya masih diperbolehkan. Jika ingin bertanya, silahkan bisa menggunakan fitur raise hand atau eh, menggunakan kolom chat. Untuk Kak Ella Nurlailah ya, boleh mengaktifkan mikrofonnya Kak. Tafadholi. Ya, akan jazakillahu khairan kepada host dan juga Ustazah karena sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Pertanyaannya Ustazah, tanda-tanda orang yang mempunyai mental itu apakah salah satunya faktornya itu sering curhat di media sosial atau bagaimana gitu Ustazah? Karena Ana sendiri punya teman gitu atau keluarga gitu yang ditinggal keluarganya kemarin sempat COVID dan banyaknya secara materi itu berpengaruh sekali gitu, bukan hanya kalangan bawah tapi menengah juga atas. Apakah orang yang ciri-ciri orang yang terkena mental itu termasuk orang-orang yang terlalu berlebihan dalam menceritakan kehidupan pribadinya di media sosial? Itu aja Kak. Ana ucapkan jazakumullahu khairan barakallahu fiik. Oh, jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. Em, Sebenarnya kalau secara umum ya, ciri seorang punya gangguan atau kesehatan mental kurang baik, itu tadi sih yang sempat saya sebutkan di awal ya, bahwa keberfungsiannya dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya itu terganggu. Entah itu keberfungsian secara sosial, secara akademik, secara em, lingkungan kerja, secara personal gitu ya. Pokoknya keberfungsiannya dia untuk menjalani hidup secara normal itu nggak terganggu. Itu ciri yang melandasi semua gangguan kesehatan mental. Namun, jika yang ditanyakan adalah yang spesifik seperti yang tadi Kak Ella tanyakan ya, itu belum tentu sih merupakan ciri gangguan mental tertentu, tapi bisa jadi ya mungkin ada, tetap ada sesuatu yang bisa jadi ketika ada orang yang terlalu menggembar-gemborkan dirinya, cari perhatiannya, kayaknya em, effort banget sih capernya bisa gitu ya, bisa dibilang. Eh, Kok segala ditunjukin, hal-hal kecil ditunjukin, apa ditunjukin, sampai sesuatu yang seharusnya nggak ditunjukin dia pamerin misalkan ya, belum tentu dia, bisa jadi mungkin dia ada masalah
tertentu dalam dirinya gitu. Ada kebutuhan yang nggak terpenuhi dalam dirinya. Tapi em, paling itu kalau kayak gitu sih biasanya kaitannya dengan lebih ke apa ya, latar belakang tertentu sih gitu ya, kepribadian tertentu, tapi belum tentu sampai gangguan mental illness, karena balik lagi harus ketika seorang mau didiagnosis ya harus memenuhi segala macam memenuhi segala macam kriterianya yang nggak cuma satu dua biji gitu ya, nggak cuma banyak memamerkan aspek-aspek kehidupannya di kepada khalayak umum misalkan, nggak cuma itu, tapi biasanya untuk bisa didiagnosis tuh kriterianya bisa sampai belasan gitu. Jadi em, bisa jadi ketika orang melakukan hal tersebut gitu ya secara rutin terus menerus bertahun-tahun dia kayak gitu terus, kemungkinan besar mungkin lebih ke ada masalah dalam dirinya atau kepribadiannya atau latar belakangnya sehingga dia berperilaku demikian gitu. Apalagi kalau sampai udah aneh ya. Tapi kalau cuman ya kayak zaman sekarang orang kan apa-apa memang kecenderungannya demikian ya. Jadi bisa jadi nggak nggak bukan masalah besar juga gitu. Tapi memang ini aja apa emang emang memang apa sih tadi tuh mau ngomong apa lupa ya. Emang kecenderungan orangnya aja, kepribadiannya aja misalnya gitu yang suka show off, suka ya cari perhatian kayak gitu sih. Semoga menjawab ya Kak Ella. Wa jazakillah khairan. Insyaallah jazakumullahu khairan kepada Kak Satrika yang telah memberikan jawabannya kepada Kak Ella Nuraila ya. Semoga pertanyaannya tadi sudah terjawab. Alhamdulillah karena kita sudah sampai di penghujung acara, waktu juga sudah mulai larut malam. Sebelumnya jazakumullahu khairan kepada Kak Satwika Paramanandini yang telah memberikan pemaparan dan juga pembahasan tentang materi yang disampaikan, juga telah memberikan atau menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah sempat ditanyakan oleh teman-teman ya. Semoga eh, bisa bertemu lagi di lain kesempatan, dan mungkin jika teman-teman masih ada yang mempunyai pertanyaan, bisa ditanyakan di lain kesempatan juga. Kita lanjut ke acara selanjutnya ya. Setelah sesi tanya jawab, selanjutnya ada pengumuman tentang giveaway. Insya Allah kami akan mengadakan giveaway untuk para peserta, teman-teman baik ikhwan maupun akhwat. Jadi kami insya Allah memberikan kesempatan sampai besok malam pukul 8 untuk membuat dan mengirimkan rangkuman tentang seminar pada malam hari ini, yaitu materi yang bertemakan tentang kesehatan mental ya, atau mental health. Ketentuan dan syaratnya, pertama, rangkuman yang teman-teman buat itu boleh menggunakan tulisan, ketikan, ataupun editan di Canva atau aplikasi yang lain. Lalu yang kedua, teman-teman men-share hasil rangkuman tadi yang sudah dibuat itu di Instagram dan mengetag akun Instagram kami, yaitu KKN Empower Yourself, dan juga boleh mengetag akun Kak Satwika Paramanandini yang menjadi pemateri kita pada malam hari ini. Insya Allah besok pukul setengah 9 atau jam 9 malam, insya Allah akan kami umumkan di grup pemenang dari giveaway tersebut. Amin. Uh, Sebelum ke penutup, Alhamdulillah semua rangkaian acara berjalan lancar dari awal tadi, pembukaan sampai saat ini hingga penutupan. Afan, karena tadi ada beberapa kendala dan halangan. Sebelumnya
Bagi teman-teman yang belum mengisi absensi kehadiran, boleh nanti mengisi absensi kehadiran melalui link yang insya Allah nanti akan di-share di grup. Dan juga karena Alhamdulillah, terima kasih juga jazakumullahu khairan kepada teman-teman yang telah mengikuti kajian Empower Yourself dari awal hingga saat ini, dari kajian pertama hingga kajian terakhir, sekarang kajian ke-12, karena kami diminta untuk membuat kajian sebanyak 12 kajian. Alhamdulillah, sekarang mencapai kajian yang terakhir. Kami mengucapkan banyak terima kasih, jazakumullahu khairan kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dan ikut berkontribusi terhadap dakwah agama Islam. Eh, se- Nanti di akhir eh, penutupan sekaligus pengiriman link absensi, kami memohon teman-teman untuk mengisi Google Form. Nanti insya Allah akan diberikan Google Form. Nanti itu ada berisikan tentang kesan-pesan teman-teman selama mengikuti kegiatan kajian Empower Yourself dari pertama hingga akhir, hingga saat ini. Insya Allah jika di lain kesempatan eh, atau teman-teman ingin misalnya eh, kajian ini dilanjutkan atau yang lainnya, boleh memberikan saran dan yang lainnya. Insya Allah akan kami tampung dan kami diskusikan kembali. Terakhir, sebelum ke penutupan, jazakumullahu khairan untuk Kak Satwika Paramanandini yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi atau membagikan ilmunya ya kepada kita semua, sehingga kita semua menambah wawasan baru, juga semoga ilmu yang sudah diberikan dapat menjadi pahala jariah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Semoga dengan adanya kajian ini dapat lebih meningkatkan iman kita, wawasan kita, dan juga jazakumullahu khairan. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian teman-teman semuanya. Semoga acara kita hari ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Dan juga terakhir, terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mensukseskan acara ini. Terakhir, saya pribadi dan juga mewakili panitia yang lainnya, mewakili teman-teman yang lainnya, menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan jika ada dari selama kajian ini berlangsung dari awal hingga saat ini. Sebelum kita tutup, mari kita tutup kajian ini atau seminar ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.